الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, dikala kita pada hari ini menghadapi hari raya Idul Adha dan dikala kita menyaksikan jutaan jemaah haji yang sekarang sudah hampir berkumpul di Makkah, yang beberapa hari lagi akan melakukan ibadah ritual yang lebih berat, yaitu di Arafah dan Mina. Terbayang oleh kita dari ritual-ritual yang dilakukan itu, mereka melakukan ketaatan, kepatuhan, kecintaan dan pengorbanan yang begitu rupa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kata-kata yang selalu bergema di antara Makkah, Arafah, Mina dan sekitarnya, kecuali kata-kata labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Adalah ucapan tauhid, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pada saat itu pula ada satu hikmah yang lain dari ibadah ritual yang dilakukan, dari mulai Ka'bah, tawaf dan sa'i, melempar jamarah, yaitu mengenang sejarah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Di sana ada contoh teladan bagi kita. Ada sejarah yang mesti kita baca, yang bisa diamalkan hikmahnya dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketaatan, ketauhidan, keberanian, cinta dan kasih sayang, serta kelemah lembutan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Tentang keberanian jemaah yang berbahagia, kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam sebagai pemuda yang baru tumbuh dewasa ketika berhadapan dengan tirani kekuasaan Namrud pada saat itu, yang mempertuhankan berhala-berhala yang diciptakan dan dibuat berhala itu oleh ayahnya sendiri, Azar. Dan beliau kemudian mengajak kaumnya untuk berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak kaumnya untuk melihat matahari,
untuk melihat bulan, untuk melihat bintang, dan bertanya kepada mereka, apakah ini yang dipertuhankan? Ibrahim mengatakan tidak. Di saat itulah kemudian dia berhadapan dengan ayahnya, dan kemudian ayahnya itu menolak apa yang disampaikan oleh Ibrahim, sehingga kemudian Ibrahim dengan beraninya pada saat itu keluar menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya pada saat itu. Dia mengatakan kepada dirinya dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah akan saya perdayakan berhala-berhala kalian itu ketika kalian keluar dari kampung ini. Faja'alnahum judadan, dan aku akan hancurkan berhala-berhala itu, illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, mudah-mudahan dengan dibiarkannya berhala yang besar dan tidak dihancurkan itu, mereka akan kembali berpikir tentang dirinya sendiri. Jemaah yang berbahagia, pada saat itu dia berhadapan dengan ayahnya sendiri setelah kemudian dia dicaci maki oleh Namrud. Ayahnya mengatakan kepada Ibrahim, yang pada saat itu menentang arus budaya yang ada pada saat itu. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau tidak senang kepada Tuhan aku, wahai Ibrahim, kata ayahnya. La illam tantahil arjumannak, kalau engkau tidak berhenti menentang budaya yang sedang berjalan dan dijunjung tinggi pada saat ini, aku akan rajam engkau. Wahjurni maliya, dan aku akan usir engkau berangkat dari kampung ini sejauh-jauhnya. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim pada saat itu, jamaah yang berbahagia? Beliau adalah anak dari ayahnya. Beliau adalah anak yang santun walaupun dia gagah berani menghadapi tirani pada saat itu. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Berkata Ibrahim, keselamatan bagi engkau wahai ayah. Sa'astaghfiru laka, aku akan mintakan ampun untukmu atas dosa-dosamu wahai ayah, kepada Tuhanku, karena Tuhanku itu adalah zat yang maha sayang kepadaku. Ibrahim yang diusir oleh ayahnya itu, dia mengatakan setelah dia jauh dari ayahnya, Rabbighfir li abi, ya Allah ampuni dosa-dosa ayahku. Innahu kana minadh dhalin, sesungguhnya dia adalah tergolong orang yang tersesat. Padahal beliau tahu bahwa ayahnya itu berbeda akidah dengannya. Sehingga mungkin kita bertanya, kenapa Ibrahim meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya yang musyrik? Allah menyatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahimil abi", tidak ada istighfarnya dari Ibrahim untuk ayahnya itu illa an mau'idati wa'adaha iya, kecuali karena dia telah berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan meminta ampunan kepada Allah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika jelas pada saat itu ayahnya betul-betul memusuhi Allah, tambarra'a minhu, dia berlepas diri dari ayahnya. Tetapi ada sifat dari Ibrahim itu yang patut kita puji sebagai anak dalam hubungannya dengan orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahima
la'awwahun alim. Sungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang santun dan lembut. Jemaah yang berbahagia, ini adalah sebuah contoh keteladanan bagaimana seorang anak walaupun dia bertentangan akidahnya dengan ayahnya, tetapi dia tetap santun, dia tetap baik, dia tetap berkata dengan kata-kata yang lembut. Walaupun dia diusir oleh ayahnya dan diancam untuk dirajam, dan dia dibiarkan ketika kemudian dia dibakar oleh Raja Namrud, tidak ada pertolongan, tidak ada kasih sayang dari ayahnya. Jemaah yang berbahagia, inilah barangkali yang kemudian membuahkan pendidikan yang lain bagi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Ismail. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang baik kepada orang tuanya, maka dia akan diperlakukan baik oleh anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ifu aba'akum. Ta'ifu aba'akum. Lemah lembutlah kalian kepada ayah-ayah kalian, maka akan lemah lembut pula anak-anak kalian kepada kalian. Ta'ifu abna'akum, ta'ifu aba'akum. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diwujudkan terlebih dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian dia mendidik bukan hanya anaknya, mendidik istrinya, yang di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ibrahim kemudian meninggalkan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni karena ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di satu lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada pohon-pohonan. Inda baitikal muharram, di sebuah rumah engkau yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nas, dan jadikan hati-hati manusia tahwi ilaihim, kemudian berpaling dan condong kepada mereka. Warzuqhum, dan berikan rizki bagi mereka, minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang syukur. Itulah jamaah yang berbahagia, buah dari ketaatan Nabi Ibrahim, buah dari kebaikan Nabi Ibrahim, yang kemudian ketika meninggalkan anak dan istrinya Hajar dan Ismail yang masih dalam kandungan dan gendongan pada saat itu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluarnya air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak pernah kering. Jemaah yang berbahagia, bukan berhenti dari situ. Kecintaan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ismail beranjak dewasa, datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar beliau mengorbankan anaknya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saffat. Insyaallah ayat ini sering kita dengar dan kita baca. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu beranjak dewasa, Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?
Fandur madza tara. Apa yang disampaikan oleh Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajidini insyaallah minas sabirin. Maka pasti engkau mendapatkan aku menjadi seorang anak yang sabar. Jemaah yang berbahagia, dari sinilah kita melihat Ibrahim yang baik kepada ayahnya, yang hormat kepada ayahnya, walaupun tidak dididik dengan ketauhidan, tapi dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan cinta. Dan dia mewujudkan kelemah lembutannya kepada orang tuanya. Saya katakan tadi, ifu aba'akum ta'ifu abna'akum. Lemah lembutlah kalian kepada orang tua kalian, kata Rasulullah, maka anak-anak kalian akan lemah lembut kepada engkau. Dia disambut lemah lembut oleh istrinya, walaupun harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih dalam gendongan. Dia disambut juga lemah lembut oleh anaknya Ismail, yang memang dididik dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya seorang ayah yang kemudian dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada anaknya, dan dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tetap bertanya kepada anaknya. Dia mengatakan, "Pandur madza tara, wahai anakku, bagaimana pendapat engkau?" Padahal pasti dia tahu bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu bermusyawarah dengan anaknya, karena anaknya itu adalah anak didiknya, adalah anak yang sudah diberikan suatu pendidikan panjang oleh ayahnya. Tapi dia tetap bertanya kepada anaknya. Ini adalah pelajaran bagi kita, bagaimana orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk kemudian berpikir dan memilih, walaupun sudah diberikan arahan jauh sebelumnya oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Sebaliknya, mari kita lihat bagaimana bukti Rasulullah bukti janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ifu aba'akum ta'ifu abna'ukum. Lemah lembutlah Anda kepada orang tua Anda, maka anak-anak Anda akan lemah lembut kepada Anda. Ismail yang pada waktu itu sudah mulai beranjak dewasa, dia mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Kerjakan ayah apa yang diperintahkan oleh Allah, yang saya tahu dia adalah zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Dan yang saya sadar bahwa dia lebih sayang daripada ayah, dia lebih baik daripada ayah, dia lebih lembut, dan tidak mungkin Allah mendolimi saya. Dan dia mengatakan, aku pasti akan engkau saksikan sebagai anak yang sabar. Jemaah yang berbahagia, betapa ketauhidan, betapa kecintaan, dan betapa pengorbanan yang dilakukan oleh keluarga ini. Ibrahim yang berkorban ketika mudanya, walaupun tentu kita katakan dengan terpaksa dia masukkan dalam api, tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian rupa, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga dan bahkan anaknya, kita lihat Ismail alaihissalam. Ini adalah contoh bagi kita bagaimana pendidikan itu dialurkan dari atas ke bawah, dan bagaimana sikap anak-anak kepada orang tuanya, kepada para pendidiknya, yang para pendidiknya itu ketauhidan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian rupa. Ini adalah pelajaran bagaimana alur
Pendidikan itu dilakukan dan dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menggandengkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia kita bisa meniru apa yang contohkan oleh Ibrahim dan keluarganya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya. Kita disuruh untuk bagaimana taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bagaimana kita hormat kepada orang lain terutama kepada orang tua, dan kemudian ketaatan dan kepatuhan itu selalu bersandar dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengorbanan apapun yang kita lakukan dan sebesar apapun tuntutan dalam kehidupan ini tidak akan lebih besar daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan semuanya adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'u wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.